Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, majelis ilmu, ya, majelis malam Rebuan. Baik, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang tidak terlalu lama ini untuk membahas satu tema, satu masalah yang sekarang sedang sangat sangat genting lah, ini sangat serius. Dan kalau kita cermati ya beberapa hari belakangan ini ya, suasananya juga terus memanas ya. Korban-korban pun ya sekarang ini terus berjatuhan di tepi barat dan jalur Gaza. Ini masalah yang saya ingat tahun 2003 ya, waktu saya masih tinggal di Kuala Lumpur. Waktu itu ada sidang OIC di Kuala Lumpur. Mahathir Muhammad mengatakan bahwa akar krisis dunia internasional itu sebetulnya adalah masalah Palestina ini, dan terutama lagi masalah Yerusalem. Ya, kalau ini tidak hati-hati ya seperti sekarang ya, masalahnya cepat sekali menyulut berbagai problem. Dan nanti kalau kita perhatikan mengapa sekarang orang menyorot pada sosok Donald Trump. Dia berani mengumumkan ya bahwa secara resmi ya, meskipun sudah lama Amerika itu sebetulnya secara undang-undang mengakui Yerusalem sebagai ibu kotanya Israel, tapi tidak pernah berani ya Presiden Amerika sebelumnya mengatakan membuat pernyataan resmi ya sebagai wakil pemerintah Amerika dan memproses pemindahannya gitu, ya. Ini kan janji kampanye Donald Trump. Jadi kalau analisis saya yang tentang Donald Trump, kalau kita perhatikan berita-berita di media ya, terutama di koran-koran di Amerika, di Israel, kita bisa melihat bahwa memang Donald Trump ini pertama ada yang menganalisis di dalam negeri kita ya, seolah-olah ini mengalihkan isu ya. Kelihatannya saya lihat sosok Donald Trump nggak seperti itu. Dia memang ini ini kalau menurut saya dominan adalah peran dari tekanan dari kaum Kristen dan Yahudi fundamentalis yang dalam politik Israel itu semakin menguat. Jadi kalau kita lihat di Israel beberapa sejak ini kan sekarang presiden perdana menterinya sekarang siapa? Netanyahu kan. Netanyahu ini dulu Likud itu dari partai, dia sekuler kanan ya, Likud itu. Jadi kalau dulu kita ingat Yitzhak Rabin itu partai buruh, itu partai sekuler kiri. Nah, partai sekuler kiri itu pertimbangan keagamaan tidak kuat. Tapi kalau Likud ini sekuler kanan, dia dekat ke kekuatan agama ya. Jadi pertimbangan keagamaan ya itu sangat kuat. Nanti kita akan lihat ya bagaimana isu kita perlu memperhatikan ya. Dan kita lihat sekarang berita-berita di Israel misalnya ya, perkembangan kaum fundamentalis, terutama juga kaum fundamentalis Kristen yang disebut kaum evangelis. Ya, lihat, klik aja internet ya tentang Zionis Christian dan pernyataan Donald Trump ini, kita akan melihat banyak berita. Ya, mereka mendesak, ada yang satu orang menggalang kekuatan menekan Donald Trump bahwa harus sekarang ini ya melakukan pengakuan resmi dan memproses pemindahan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Ya. Nanti kita akan melihat kenapa kaum Kristen fundamentalis atau Kristen Zionis, ya mereka disebut juga dengan right wing Christian, ya, Kristen sayap kanan. Kenapa mereka mendesak sekarang ini? Ada satu analisis yang menarik. Jadi kaum Kristen fundamentalis, Kristen evangelis atau kaum Kristen Zionis ini kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu berkumpul di kota Yerusalem. Ya, ribuan mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka berkumpul dalam rangka memperingati ya
peristiwa 50 tahunan. 50 tahunan yang dianggap sebagai peristiwa-peristiwa besar. Jadi begini, kalau kita lihat ya, jadi kaum Kristen fundamentalis ini mempercayai lah gitu ya, bahwa tiap 50 tahun itu ada peristiwa besar gitu. Misalnya tahun 67, itu kan Yerusalem dicaplok oleh Israel, dikuasai Israel dalam perang tahun 67. Kemudian sekarang kan 2017 gitu kan, maka 2017 itu harus ada peristiwa besarnya gitu. Nah sebelumnya 1917 itu deklarasi Balfour, yaitu pengakuan Inggris atas Palestina gitu. Mereka tarik lagi ke belakang 50 tahun sebelumnya, sebelum 1917 itu ada kunjungan Mark Twain ya ke Palestina dari Amerika. Jadi dia buat ini tiap 50 tahun ya kata mereka itu akan ada peristiwa-peristiwa besar. Ya. Nah, sebetulnya nanti kaum Kristen fundamentalis ini mereka menunggu kedatangan Yesus, Mesias, juru selamat gitu. Sama nih Yahudi juga menunggu juru selamat ya, di kalangan Yahudi, Kristen dan juga Islam ada nih yang ditunggu-tunggu semacam juru selamat atau ratu adil gitu kan. Kalau kita orang muslim kan nanti ada Imam Mahdi ya seperti itu. Nah cuma juru selamatnya Yahudi ini siapa gitu. Nah itu siapa nih juru selamatnya? Jadi mereka Yahudi nunggu juga nih ya. Nah tapi ini yang menarik ya, kenapa kok Yahudi Kristen, terutama Kristen fundamentalis ini bersatu? Saya belum sempat menelusuri ya, Anda boleh cek situs-situs kaum Kristen evangelis di Indonesia. Apakah mereka juga menyokong ini? Ya, karena kelihatan di Indonesia agak senyap karena sikap resmi dari pemerintah kalau kita lihat ya, sampai Menlu Retno pun gitu ya, mengenakan syal Palestina waktu pertemuan demokrasi, ya, forum demokrasi itu. Dan Indonesia jelas sikapnya ya dalam soal Palestina ini tidak bergeser sejak konferensi Asia Afrika tahun 55 ya. Itu sudah digalang kekuatan satu opini bahwa Zionis adalah the blackest imperialism ya, imperialisme yang paling hitam gitu. Nah, jadi saya melihat tindakan Donald Trump ini nggak menguntungkan Amerika sama sekali ya, nggak menguntungkan. Jadi secara politik, kalau kita bicara politik internasional biasanya tindakan politik itu diambil untuk national interest-nya. Ada yang menyebutkan Donald Trump kan lagi menghadapi masalah nih, ya skandal hubungan dengan rahasia dengan Rusia dan lain-lain, ya bisa jadi itu namanya ini kan analisis ya, itu juga bisa faktor, tapi bisa juga memang tindakan ini ya yang diambil Donald Trump memang tindakan tidak mengikuti pakem politik internasional yang umum. Politik internasional itu biasanya perpanjangan politik dalam negeri, dan sebuah kebijakan internasional diambil. Ya, itu faktor utamanya adalah national interest, ya, kepentingan nasionalnya. Jadi satu negara itu mengapa mengambil kebijakan ini karena untuk kepentingan nasionalnya gitu loh. Nah ini aneh gitu loh. Ya. Ini apa kepentingan nasionalnya Amerika? Ya. Nah, nanti kalau kita lihat nanti sebelum-sebelumnya dalam soal Israel itu memang Amerika sudah tidak rasional. Ya, baca buku-buku dari Paul Venley ya yang banyak diterjemahkan di bahasa Indonesia. Itu orang-orang senator seperti Paul Venley ini jengkel, kok Amerika ini enggak kalau sudah menghadapi Israel gitu ya, itu kepentingan nasionalnya dikorbankan gitu ininya ya. Jadi nah Donald Trump ini juga seperti itu. Jadi saya pribadi melihat faktor ideologis dan non rasional, jadi nggak ngikuti dalil-dalil politik internasional ya. Nanti ada beberapa kasus yang cukup menarik. Tapi sekarang kita agak ke belakang sedikit ya, kita bahas itu latar belakang. Ya, sekarang jadi luar biasa kan, jadi jadi rame gitu loh, heboh lah dunia ini. Ya. Jadi sekarang orang Islam ini kalau kita lihat ya di Indonesia tuh nggak ada satupun yang beda pendapat. Ya, saya ini mengingatkan kita pada peristiwa Perang Salib. Ya, 25 November 1095 ya, itu pidato Pope Urban II, pidato Paus Urbanus kedua, dan pidato itulah yang menyatukan seluruh Kristen di Eropa gitu ya. Pada waktu itu Kristen Barat Timur terpecah, tapi ketika 1095 itu ya Paus Urbanus kedua berhasil menggalang kekuatan
Kristen di Eropa. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya, paling nggak di Indonesia lah kita bisa melihat ya, dalam soal Palestina ini nggak beda, namanya MUI, NU, Muhammadiyah, ya bahkan yang Syiah, ya apalagi gitu ya, ini bersatu ini, ya. Jadi ini Donald Trump ini lebih daripada Ahok, ya, jadi kalau kita lihat ya hebat dia ini, ya apa namanya? Ada saya lupa pepatah Arab itu mengatakan begini, ya apa namanya? Kalau nggak salah apa saat ini musuh yang pintar itu lebih berharga daripada teman yang bodoh. Nah, jadi kalau teman itu bodoh gitu ya, dia itu bisa menghancurkan temannya. Ya. Nah kalau apa namanya musuh yang pintar, nah itu kita bisa belajar. Ya. Tapi ini kalau mengatakan Donald Trump bodoh itu sudah banyak yang ngomong, itu nggak masuk hate speech, ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di berbagai media, ya, itu udah orang kejengkelannya udah. Sekarang bayangkan ya, Perancis, Inggris, negara-negara Uni Eropa yang saya lihat mendukung ini Ceko ya, kalau salah ya. Ceko juga akan memindahkan kedutaannya, tapi yang lain-lain enggak. Ya. Jadi tahun 2003 atau 2000, saya nulis artikel kolom di majalah Gatra, saya beri judul The End of America. Itu 2 halaman kolom saya di majalah Gatra. Ya, The End of America. Itu tahun 2003. Waktu itu kasusnya adalah serangan Irak, ya. Dan kasus serangan Amerika ke Irak, ya, tahun 2003 itu juga begitu. Nggak ada dunia Islam yang apa namanya? Artinya serangan itu mendapat kecaman luas dari berbagai dunia. Ya. Dan ucapan George Walker Bush ketika menyerang Irak itu nanti sama model, cuma Donald Trump dia nggak ngomong begitu. Kalau George Walker Bush mengatakan ini perintah Tuhan, selesai. Ya, jadi kenapa Anda nyerang Irak? Ini perintah Tuhan. Ya, nah itu. Ya, jadi, nah sekarang kita kembali ya, kita menghadapi satu satu kaum ya yang disebut dengan Yahudi ini. Ya. Saya nggak tahu siapa dulu yang pertama menerjemahkan. Kok the Jew? Ya. Itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Yahudi, ya, al-Yahud wan Nasoro gitu ya. Tapi Indonesia kok jadi Yahudi gitu. Kenapa bukan Yahudu? Gitu. Kok Yahudi? Gitu. Kenapa Jar gitu ya? Kenapa Ustadz Henry itu kok bisa Yahudi itu kenapa? Ya, mestinya kan dia Yahudu, Yahuda, ya. Ya kita bisa di dalam Bible Yehuda, saudaranya Yusuf, ya alaihissalam itu Yehuda. Tapi kok sini Yahudi, ya Yahudi. Sebab ini jadi rancu nanti antara bangsa Yahudi dengan agama Yahudi dalam bahasa Indonesia itu sama, bangsa Yahudi, agama Yahudi, gitu. Kalau bahasa Inggris beda, bangsanya the Jew, ya kan? Agamanya Judaism, gitu kan? Jadi beda gitu. Jadi bahasa Indonesia jadi sudah terlanjur ini, ya perlu ditelusuri siapa yang menerjemahkan dulu. Nah kita menghadapi ya inilah yang dalam Al-Quran ya, bangsa yang memang begitu banyak disebut ya, ciri-cirinya, sifatnya, sejarahnya, sepak terjangnya gitu ya, luar biasa ya. Gak ada bangsa yang sedetil itu ya digambarkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya ya, isi perutnya dibongkar betul dalam Al-Quran itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi banyak saya Al-Quran dan hadis Rasulullah ya menyebutkan tentang masalah Yahudi, sifat-sifat Yahudi. Kita sebetulnya dalam surah Al-Fatihah pun sudah ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, al-maghdub al-yahud kata Rasulullah ya. Mereka yang dimurkai Allah itu prototipenya ya, contohnya itu kaum Yahudi ini ya. Kita bisa melihat kaum Yahudi ini kaum yang kemudian sudah mendapatkan begitu banyak keistimewaan. Mereka selalu dipimpin oleh para nabi ya. Nabi satu meninggal diganti nabi berikutnya ya, tapi mereka perilakunya lihat dalam Al-Quran ya, menolak nabi, membunuh ya kalau mereka tidak suka ya. Dari, nanti kita masuk surat Al-Baqarah dari ayat 40 sudah masuk Yahudi terus sampai
Ya, sehingga namanya aja Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi betina, kisah tentang Yahudi. Nah, sifat-sifat Yahudi lihat tuh soal Al-Baqarah. Ya, kan sifatnya itu ngeyelan, raja ngeyel. Ya, jadi bertanya tapi apa namanya, untuk tidak mau melaksanakan, ya, untuk menghindar. Nah, sifat-sifatnya itu. Ya, misalnya sifat Yahudi itu ya bisa dikatakan Al-Quran itu satu-satunya kitab yang sangat kritis terhadap Yahudi. Nggak ada yang lain, ya. Karena kan Islam Al-Quran itu datangnya belakangan, ya. Nggak, jadi di Veda nggak ada, di kitabnya Konghucu Susi nggak ada khusus tentang kritik Yahudi, ya. Jadi dari agama-agama besar ini, gitu ya, satu-satunya kitab suci yang sangat kritis pada Yahudi Al-Quran. Ya. Kita jumpai misalnya mereka itu kaum yang sangat serakah terhadap dunia. Wala tajidannahum ahrason nasi ala haya. Itu berapa? Al-Baqarah 95. Kamu akan jumpai mereka merupakan manusia-manusia yang paling tamak terhadap dunia. Ya, mereka sifatnya materialistik, ya. Ini nanti dalam dunia pendidikan kita, dunia keilmuan kita, ya, sampai sekarang kita dipaksa untuk mengakui mengakui keturunan monyet, ya. Sampai sekarang ini masih masuk kurikulum, ya. Jadi Sabtu malam yang lalu, ya, saya dengan Pak Indra dan dari INSIS dan Dr. Ardiansah ke Kuala Lumpur tuh, kami memang ikut kuliahnya Profesor Muhammad Nur, namanya Saturday Night Lecture. Ya, dia Profesor ada kuliah menggantikan Prof. Nakib Alatas. Jadi sayang kalau, nah nanti 20 Januari kami akan pergi lagi. Ya, itu programnya. Nah, dalam Saturday Night Lecture itu forum ilmiah yang menurut saya spektakuler, ya. Ceramah ilmiah yang berat gitu, ya. Tapi yang hadir itu dari berbagai negara, diplomat, ya, ilmuwan, mahasiswa gitu. Hampir 400-an orang hadir gitu. Dan apa namanya? Pembahasannya cukup berat, ya, tentang worldview, civilization, ya, tentang fourth industrial revolution, ya, revolusi industri yang keempat, isunya sekarang ini. Nah, kemarin Profesor Wan itu juga membahas kembali buku dari Profesor Carol Quigley yang judulnya apa itu, Tragedy and Hope, ya, yang bagaimana peradaban Barat itu sudah mampu, ya, menurut Profesor Carol Quigley mencapai banyak kemajuan, ya, tetapi satu yang mereka mengakui, ya, kami tidak mampu, kata Profesor Sejarah dari Georgetown University ini, kami yang nggak mampu adalah mendidik anak-anak kami, ya, menjadi orang tua yang baik, orang apa namanya, istilahnya itu mature and responsible adults. Jadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Itu yang kami nggak tahu, ya. Jadi kami betul-betul nggak ngerti gimana cara mendidik anak-anak kami itu menjadi orang tua yang matang dan bertanggung jawab. Setelah saya cek ke dalam, ya, tentang pendidikan ini, karena buku ini buku sejarah, ya, ternyata Profesor Carol Quigley itu menggambarkan pendidikan di Barat itu diarahkan lebih menonjolkan sifat-sifat kebinatangan, gitu, ya, sifat kebinatangan manusia yang lebih dilayani itu, dan itu dipengaruhi terutama oleh dua pemikir, satu Charles Darwin, dua psikologi itu apa, Sigmund Freud. Nah, dua itu kata beliau ini. Ya, ini bukunya tebal sekali, 1348 halaman. Itu buku yang di-endorse oleh Presiden Bill Clinton waktu itu. Ya, jadi ini kita, dan itu dua-duanya Yahudi gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat sisi menonjolkan sisi materi jasadiahnya manusia. Nah, kita bisa juga melihat buku-buku yang ditulis oleh The Culture of Critique, ya, Profesor Kevin McDonald, itu juga psikolog dia di Amerika, bisa dilihat di internet ada, ya, judul bukunya The Culture of Critique. Itu juga pengaruh ilmuwan Yahudi abad 20, bagaimana
kerangka berpikir keilmuan itu dibangun oleh para ilmuwan Yahudi. Itu buku The Culture of Critic dari Profesor Kevin MacDonald. Jadi memang orang Yahudi ini banyak dikasih keistimewaan, ya mereka, padahal jumlahnya sangat kecil. Kalau kita baca statistik agama-agama dunia nggak sampai 15 juta. Nah, itulah sekarang, ya. Anda bisa melihat misalnya dalam kasus terakhir ini, contoh pengaruh Yahudi yang nyata ya di Amerika itu, ya. Saya tunjukkan contoh kasus apa itu? LGBT. Amerika kan menjadi negara ke-21 yang saya kuliahnya santai aja ya. Nanti kalau kita nggak selesai, kita bahas minggu depan lagi. Ya, mudah-mudahan minggu depan saya masih. Minggu depan tanggal berapa ya? Saya tanya santri-santri yang tahfizul Quran, ya. Kamu hafal Quran ya? Hafal Quran. Ya, tiap hari berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan lurus, ya kan? Bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani gitu loh. Ya, tapi kurikulum yang dia pakai kurikulum Yahudi. Gitu kan? Nyaman sekali mengajarkan manusia dari monyet gitu ya enggak. Ini siapa ini yang ngajarin begini? Ini kan dari surat Al-Baqarah 55 coba. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, ya kan? Wahai Musa, kami gak akan iman kepadamu sampai melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Itu artinya apa? Empirisme, ya kan? Itu empirical knowledge. Dengan indera kami, apa Quran bilang manusia dari Adam, mana buktinya? Nah gitu kan, diteliti fosilnya, jadi sesuatu padahal itu pun bukan bukti, dia akal-akalin. Mana coba buktinya manusia dari monyet? Nggak ada. Kalau empirical knowledge itu, ya kan, orang ngaku nih, bener kok bapakku monyet. Nah itu berarti apa namanya? Itu empiris, ya kan? Paling enggak itu pengakuan, ya. Siapa sekarang? Semua guru yang ngajar itu yang nyusun kurikulum. Yang nyusun kurikulum. Dia bilang nenek moyang kita dulu. Yang mana dulu kapan? Ya, itu enggak ada. Ya, saya mau tunjukkan. Itu jadi kadang-kala saya tanya, misalnya tentang, saya sering mengungkapkan teori kebutuhan. Materialistik kan, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer manusia apa? Sandang, papan, pangan. Itu kan nggak ada kebutuhan ibadah, zikir, nggak masuk di kurikulum. Itu kurikulum apa? Nyaman gitu loh, iya kan? Diajarkan terus gitu. Habis nanti jawab gurunya ingin, nanti yang keluar ujian itu Ustaz, gimana Ustaz? Ya cuma ujian takut, ya. Cuma ujian aja. Dulu apa namanya? Apa? Ini presentasi saya di MK. Kapan-kapan boleh kita bahas juga. Saya cuma menunjukkan jangan main-main sama Yahudi gitu, ya kan? Yahudi ini kecil-kecil dia apa namanya? Nah nih, lihat nih. Jadi ketika Amerika, ya, nah itu menjadi negara ke-21 yang mengesahkan, ya, jumlah orang Yahudi di Amerika itu nggak sampai 3%, ya, tapi wakil presiden Amerika mengakui, mengucapkan terima kasih, ya, gitu ya, apa itu? Biden kan, Joe Biden, Jewish leaders drove gay marriage changes. Ya, jadi wakil presiden mengatakan gitu kan bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi lah yang telah berjasa mengucapkan terima kasih, mengubah persepsi bangsa Amerika gitu loh, ya. Sampai akhirnya yang dulunya benci dengan perkawinan homo, benci dengan homoseksual, sampai akhirnya menerima, bahkan mengesahkan. Dengan apa? Nah ini di sini penting beritain.
dengan film dan medsos. Dua itu. Ya. Jadi jangan dianggap remeh ya masalah medsos ya. Ini berhasil mengubah persepsi satu bangsa besar seperti Amerika. Ya, padahal Amerika sebelumnya mengatakan we are a Christian nation. Kami bangsa Kristen. Tapi akhirnya dia harus tahun lalu kan katedral nasionalnya menyelenggarakan perkawinan sesama jenis. Bisa diubah. Ya. Ya kalau kita cari-cari sih ya. Ya kita petunjuknya sih jelas. Aktor utamanya tetap pemain lama. Ini semua pemain aktor utama ini masih iblis, nggak berubah. Ya, jadi masih pemain lama lah ini. Jadi masih kelanjutan gitu loh. Makanya kalau kita belajar sejarah itu, mestinya belajar dari sejarah Nabi Adam ya dan iblis. Karena pertarungan yang sekarang ini masih itu aja. Kamu ngikut iblis atau ikut Nabi Adam, itu aja sebetulnya. Ini pemain lama masih. Ya, jadi iblis itu kan hebatnya mau menyesatkan manusia, minta izin dulu sama Allah, memuji Allah lagi kan. Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Demi keagunganmu ya Allah, kami akan menyesatkan mereka semuanya. Ini iblis nih ya, mau maksiat saja masih memuji Allah. Ya. Itu kalau orang ya sudah maksiat, ya itu udah enggak ingat Allah, lebih rendah dari iblis. Jadi iblis itu tahu Allah itu maha kuasa, tahu Allah itu maha bijaksana, tahu semua ya. Allah maha esa, iblis tahu. Ini contoh saja ya, bagaimana ya kekuatan Yahudi gitu loh. Kita dulu ya dulu Yahudi memegang finance ya, sampai sekarang masih ini. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau Al-Quran ini ya mengupas, Masya Allah luar biasa ya. Ya. Tadi yang materialis tadi. Kemudian misalnya surat Al-Jumu'ah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan hai orang-orang Yahudi, jika kamu mengaku ya, mengaku-ngaku, mengklaim nahnu awliya'ullah min dunin nas. Kami ini kekasih Allah satu-satunya. Ya, selain manusia yang lain. Maksudnya hanya kamilah kekasih Allah itu. Ini surat Al-Jumu'ah. Wahai Yahudi, jika kamu mengaku ya, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka inginilah kematian. Jadi luar biasa, Al-Quran sudah menggambarkan bangsa Yahudi ini bangsa yang rasis ya. Jadi ideologinya itu rasis. Jadi dia itu bangsa pilihan Tuhan, karena nanti mereka mengklaim ya, kamilah keturunan yang sah dari Ibrahim ya, sedangkan bangsa Arab tidak, karena dia dari Ismail gitu loh ya. Itu yang nanti, dan masalah yang kita hadapi soal Yerusalem ini yang sekarang ini sama, ini akarnya masih karena we are the chosen people. Ideologinya itu nahnu auliyaullah min dunin nas. Itu ideologinya. Dan PBB nanti sudah menentukan yang namanya Zionisme memang satu ideologi rasisme. Itu resolusi Majelis Umum PBB tahun 1975. Ya, jadi PBB itu mengakui Zionisme itu satu bentuk rasisme. Kenapa rasisme? Karena dia membangun satu negara ya yang dasarnya ras. Maka tahun 55 di dalam konferensi Asia Afrika, itu bisa dibaca di bukunya Ruslan Abdul Ghani. Itu Ruslan Abdul Ghani pengagum Bung Karno, Menteri Luar Negeri di zaman Bung Karno dulu. Ya, beliau menulis bahwa salah satu jiwa dari konferensi Asia Afrika adalah anti Zionisme. Karena Zionisme dikatakan sebagai the blackest imperialism, imperialisme yang paling hitam. Apa maksud imperialisme paling hitam? Karena kalau kolonialisme, imperialisme yang lain itu hanya menduduki, mengeruk kekayaan alamnya, menjajah secara politik, militer. Kalau Zionisme lebih dari itu, dia menduduki satu wilayah, menguasai, kemudian mengusir penduduk itu
dan mengganti dengan orang Yahudi. Jadi negara itu dibangun di atas dasar ras. Makanya Profesor Ismail Faruqi mengatakan begini, andaikan negara Yahudi Israel, gagasan itu ya, negara rasis ini, itu dibuat di bulan, kata Profesor Faruqi, bukan hanya di Palestina, andaikan Zionis mau bikin negara Yahudi Israel di bulan, itu pun harus kita tolak. Jadi ini memang gagasan yang nggak ada di dunia ini. Ada agama ya yang disebut dengan henoteisme. Yahudi ini agama henoteisme, agama yang dipeluk oleh satu bangsa saja. Maka agama Yahudi dia tidak termasuk agama yang misionaris, ya. Seperti Konfusianisme, ya, itu untuk bangsa Cina kan. Orang Cina tidak ekspansi, ya, mengajak orang untuk apa namanya ke Konghucu, ya, karena dia henoteisme sifatnya, itu. Jadi, nah tapi kalau masih ingat nggak dulu WA guyonan, sebetulnya itu ledekan, itu nggak benar WA-nya, cuma itu sinisme. Katanya siapa, Hitler pernah mengatakan bahwa ya, sekarang Anda baru paham mengapa kami dulu membunuh tidak semua orang Yahudi kami musnahkan, ya, biar Anda tahu gitu kan, ketika nyerang Gaza kan, nah itu kan pernah waktu beredar ya di apa, sebetulnya itu bukan sejarah, cuma itu joke gitu ya, tapi itu menggambarkan kan bahwa karena apa namanya, Hitler juga Aryanism, ya, apa namanya, dia membangun kebanggaan rasnya kan gitu ya. Nah Yahudi kebanggaan rasnya juga itu. Jadi ya sebangga-bangganya Dr. Henry Salahuddin sebagai orang Jawa, ya, itu dia tidak anti dengan apa namanya, dengan orang Sunda gitu ya, misalnya gitu. Jadi itu ya Al-Quran apa namanya, memberikan banyak sifat, dan itu satu-satunya kitab suci ya yang mengkritisi Yahudi, ya. Jadi kira-kira ya Yahudi itu gimana mau tidur nyenyak gitu ya, selama ada Al-Quran nggak nyenyak. Seperti dia duduk di bawah kursinya itu ditusuk-tusuk terus, dia nggak nyaman sama ada Al-Quran. Juga satu-satunya kitab suci yang menggambarkan dia tuh ya kejahatan mereka dari dulu sampai detail kan, ya, betapa jengkelnya Nabi Musa. Kalau kita lihat dari gambaran dalam Al-Quran ya, Nabi Musa itu kan Nabi yang jagoan. Orang Mesir dipukul sekali mati sama Nabi Musa itu. Kan qawiyun amin, makanya diambil menantu sama siapa? Nabi Syuaib kan, karena dua putrinya itu yang ngantri apa air, ya, itu kan mau nimba itu nggak bisa. Nabi Musa yang menyelesaikan. Tapi Nabi Musa nggak bisa banyak ngomong, makanya minta bantuan Nabi Harun ketika menghadapi menghadapi siapa? Fir'aun gitu loh. Nah, Nabi Musa yang begitu perkasa, lihat perilaku Yahudi itu, ya, sudah diselamatkan ya dari pembantaian Fir'aun, 40 hari ditinggal udah nyembah patung anak sapi kan, itu ya kan, jengkelin bener ya. Sampai akhirnya lihat kata-katanya Nabi, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ya, Al-Baqarah 67. Ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, Allah merintahkan kamu nyembelih sapi. Apa jawaban Yahudi? Qalu atattakhiduna huzwa. Ya. Mereka mengatakan, wahai Musa, kamu main-main. Nah, coba. Ya, kalau Pak Jokowi misalnya gitu ya, terus nyuruh menterinya, kamu sembelih sapi ya ke Menteri Pertanian. Terus Menteri Pertanian bilang, Bapak main-main. Kira-kira diapain tuh menterinya? Ini kira-kira gitu ya. Dan Nabi Musa, kita udah tahu gambarannya kan, apa gitu loh ya kan. Maka sedih Nabi Musa itu. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ya, ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku gitu ya. Lima tu'dzunani, kenapa kamu sakiti aku? Ya.
Ya gambarkanlah Nabi Musa yang begitu perkasa, ya, ngenes, ya, apa namanya sama kaumnya itu. Kenapa kamu sakiti aku? Gitu. Kamu udah tahu aku ini utusan Allah pada kalian, gitu loh. Nah ini ya. Jadi Al-Quran tuh, jadi kalau sekarang lihat jengkelin nih orang Yahudi sekarang gitu ya, itu udah digambarkan dalam Quran, ya. Apa namanya? Udah apa ya? Sudah memang begitu, ya. Ini menariknya, ya. Ini yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, poin-poin itu, Rasulullah SAW mengingatkan, ya kan, hadis yang terkenal, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin fadakhaltumu. Ya. Rasulullah sangat khawatir, ya. La tattabi'anna, ini kalau kita lihat di situ ya, Rasulullah menggunakan redaksi itu dua perangkat taukid, lam taukid dan nun taukid, ya. Sungguh ya, kamu nanti akan ikuti tuh sunnah Yahudi itu, ya, sunan man kana qablakum al yahud wa nasara ya Rasulullah. Oh lafaman, kata Rasulullah, ya siapa lagi, kamu ikuti sunnah mereka, tradisi mereka, budaya mereka, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu ikuti. Saya ingin nanti ya kajian tentang Yahudi itu kita jangan hanya membahas tentang masalah yang ada di Yerusalem saja, karena Yahudi ini kalau kita lihat ya, mereka membuat kerusakan di muka bumi ini sudah dahsyat ini, ya, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi pendidikan, dari segi politik, dari segi LGBT tadi itu, ya. Ini bukan sembarangan, ya. Pemainnya itu aja, pemain lama masih, ya. Nah, ini sudah diingatkan, itu ya Rasulullah. Jadi sedikit demi sedikit, nggak langsung, ya, lama-lama terjebak, ya, ke dalam lubang itu. Oh ya ini. Jadi kalau kita lihat ya, dalam sejarahnya memang banyak sekali Yahudi ini melakukan pengkhianatan, mengkhianati Nabi Musa alaihissalam, mengkhianati kenabian Muhammad SAW. Kita ingat yang menyebarkan berita akan datangnya Nabi sehingga Aus dan Khazraj masuk Islam kan kaum Yahudi, ya. Tapi begitu nanti muncul Nabi, ya, ternyata bukan dari golongan mereka, ya. Dalam surat As-Saff kan, wa idh qala Musa liqaumihi ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin, ya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu Nabi Isa alaihissalam dan mengingatkan pada kaum Bani Israel, pada kaum Yahudi waktu itu, ya. Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata pada kaum Yahudi ini, ya, aku ini utusan Allah pada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat taurat, membenarkan kitab Taurat, karena nanti Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru, ya. Nabi Isa alaihissalam syariatnya tetap ikut syariat Taurat, ya. Wa mubasyiran, memberikan kabar gembira. Jadi orang Yahudi itu sudah dikasih tahu sama Nabi Isa, ada kabar gembira, mubasyiran, akan datangnya seorang rasul namanya Ahmad. Tapi apa? Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika datang pada orang Yahudi, ya, rasul tadi itu, ya, membawa bayinat, membawa bukti-bukti yang nyata, apa kata mereka? Qalu hadza sihrun mubinun, ini tipuan, ini sihir, gitu loh. Mereka yang ngabarin, ya kan, bahkan ciri-cirinya aja sudah ada. Ingat kisah Salman Al-Farisi, ya, ketika bertemu Rasulullah, ya, Salman Al-Farisi itu kan pindah-pindah pendeta satu meninggal karena dia nggak puas dengan agamanya, Majusi, penyembah api, dia pindah masuk Kristen, pindah sampai pendeta terakhir mengatakan sekarang ini sudah saatnya nabi yang terakhir datang. Ciri-cirinya ini, ada cap kenabian di punggungnya, tidak mau menerima sedekah tapi mau menerima hadiah. Dan Salman kita tahu dia nggak tahu kemana nyari nabi yang terakhir itu,
Dia pokoknya niat aja ya, niat mencari nabi yang terakhir itu di tengah jalan dirampok, dijadikan budak, yang tidaklah dijual ke Yathrib gitu. Pas sampai di Yathrib, pas Rasulullah hijrah. Nah, di situ Salman Al-Farisi ketemu ciri-ciri nabi yang terakhir itu persis seperti yang digambarkan oleh pendeta yang dia belajar itu. Jadi tahu ciri-cirinya. Tapi itulah Yahudi gitu ya. Jadi mereka yang ngasih tahu beritanya, tapi mereka yang mengkhianati. Baca kisahnya Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam. Kan Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi Madinah yang dikatakan salah satu yang paling alim di antara pendeta Yahudi, Rabi Yahudi waktu itu, Abdullah bin Salam. Ya, si Abdullah bin Salam suatu ketika sembunyi di rumah Rasulullah, Yahudi mau datang gitu. Kata Rasulullah waktu Yahudi datang, kalian gimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam tuh? Oh, dia orang paling alim di antara kami, paling terpercaya di antara kami, dan seterusnya dipuji-puji habis. Keluarlah Abdullah bin Salam dari rumah Rasulullah. Ketahuilah kalian, aku sekarang sudah beriman kepada Muhammad. Seketika itu juga dicaci maki Abdullah bin Salam. Anda pembohong, Anda segala macam gitu. Ini apa namanya ya? Banyak kisah-kisah yang ya kayak begini-begini nih gitu ya, yang nanti menggambar oh gitu ya. Ini bukan nanti Yahudi ya, bukan hate speech ini. Nanti masuk ujaran kebencian. Nggak masuk hate speech ini, ya karena benci dengan korupsi, ya kan, benci dengan apa namanya kemungkaran. Itu kita ada doanya. Allahumma, diajari Rasulullah SAW nih, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami cinta akan keimanan dan jadikanlah iman itu perhiasan dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra, dan tanamkanlah kebencian dalam hati kami. Benci apa? Kekufuran, wal fusuqa, ya, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Itu. Jadi kita memang harus cinta dan benci itu jadi satu. Cuma cinta pada siapa? Benci pada siapa? Ini kalau kita ngomong Israel begini ya, ada yang pernah WA ke saya, hati-hati loh, Israel itu kan nama lain Nabi Yakub, kan Bani Israel, ya. Yahudi ini keturunannya Nabi Yakub, memang nama lain Nabi Yakub itu Israel, betul. Tapi kalau kita bilang sekarang Israel ini jahat, bukan Nabi Yakub maksudnya, ya. Israel itu adalah nama negara modern yang didirikan oleh kaum Zionis, namanya Israel, gitu loh ya. Bukan nama. Jadi kebetulan orang Zionis ini bikin negara, negaranya dikasih nama Israel, gitu loh. Yang jadi masalah begitu, ya, ya kan. Ada anak namanya Muhammad nyuri sendal. Kita bilang, oh Muhammad nyuri sendal itu, nauzubillah, maksud kita bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang nama anak itu Muhammad, itu yang masalah. Ada aliran sesat namanya Ahmadiyah, namanya kan bagus gitu ya. Kalau kita bilang Ahmadiyah sesat, itu sama dengan Muhammadiyah, nama lain dari Rasulullah itu Ahmadiyah atau Ahmad atau Muhammad. Yang satu Muhammadiyah, yang satu Ahmadiyah, ya gitu loh. Jadi bukan berarti, masalahnya dia sesat menggunakan nama Rasulullah, gitu loh, ya. Itu jadi masalah. Jadi Israel ini nama negara modern, ya. Jadi maksudnya di situ dia pakai namanya Nabi Yakub, itu yang jadi masalah, ya. Nama saya Adian Husaini, ada yang pakai nama Adian yang lain, gitu ya. Ya. Ini bukan Adian saya. Jadi itu apa? Dia mengkhianati piagam Madinah, kan kita lihat, ya. Dan berikutnya nanti dalam sejarah ini kan tunjukan historisnya, dia mengkhianati kebaikan umat Islam yang menyelamatkan mereka dari pembantaian Kristen di Eropa. Bahkan kemudian Yahudi bersekutu dengan kekuatan Kristen untuk meruntuhkan Turki Utsmani dan mendirikan negara Yahudi. Ya, saya sangat menyarankan, tapi buku saya stoknya udah habis. Anda baca buku saya, tinjauan historis konflik Yahudi, Kristen dan Islam. Saya nggak tahu bukunya masih ada nggak Pak Hakim? Pak Hakim enggak deh. Ya, stoknya udah habis. Tadi katanya ada di Medan 40, saya suruh kirim 40. Nggak tahu di sini ada berapa. Itu
rinci. Saya buat riset bagaimana peran Yahudi ya ketika nanti menumbangkan Turki Utsmani, itu sangat menarik. Ya, kekuatan kecil yang dia menumbangkan kekaisaran yang sangat besar, kekhalifahan yang dahsyat seperti Turki Utsmani itu digulung dari dalam. Ya, dan itu cara kerjanya Yahudi itu yang menarik. Nah ini jadi kita jangan hanya, maksud saya begini ya, jangan hanya kita teriak-teriak ya lawan, tapi harus ngerti betul. Ya, bagaimana sih kalau istilah Prof. Alatas kan, kenali betul kamu tuh dari mana diserang, di bagian apa, di bidang apa. Ya, jadi kalau kita membela Islam itu harus jelas di bidang ekonomi apa, di bidang budaya apa, di bidang pemikiran apa, di bidang pendidikan apa, di bidang politik apa gitu. Dan itu nanti kita butuh kerja keras, karena Yahudi ini mereka kerja keras. Dr. Yusuf Qaradawi menulis buku tahun 67. Ya, ketika Yerusalem jatuh ke tangan Israel. Ya. Bahasa Indonesianya judulnya Mengapa Kita Kalah di Palestina. Ya, bahasa Arabnya saya lupa ininya. Itu sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi Yahudi nanti kalau dalam sejarah ya mengkhianati. Sebagai gambaran singkat misalnya ya. Kenapa dulu ya sepanjang sejarah hubungan Yahudi Kristen Islam itu menariknya begini. Selama sekarang 14 abad lebih ya Islam itu ya. Itu hubungan antara Islam dan Yahudi itu sebagian besarnya itu harmonis. Dan sekitar 13-14 abad orang Yahudi itu dilindungi oleh orang Muslim. Di Andalusia 800 tahun, ya. Nanti di Turki Utsmani 500 tahun. Ya. Nah, titik baliknya nanti itu ada pada Zionis itu. Gitu. Jadi orang Islam ini unik ya. Kitab Al-Quran itu mengkritisi Yahudi secara teologis, secara historis gitu. Tapi di lapangan dalam sejarah justru orang-orang Muslim lah yang selama itu ya melindungi orang Yahudi. Jadi kalau Samuel Huntington menyebut peradaban Yahudi, Jewish civilization, maka Huntington tidak memasukkan Yahudi ke dalam peradaban besar. Ya, civilization, Huntington hanya memasukkan 8 peradaban besar. Ya, peradaban Barat, Islam, Jepang, Cina, India, Latin Amerika, Afrika, Ortodoks. Yahudi nggak masuk. Oleh Huntington Yahudi disebut sebagai arrested ya, civilization, peradaban yang tertawan. Jadi dia jumlahnya kecil. Jadi waktu Islam jaya dulu dia ikut Islam gitu loh. Nanti begitu dia melihat ya Barat naik, dia tinggalkan Turki Utsmani. Tapi nanti ada fakta yang menarik. Sebetulnya Herzl ya waktu itu nanti sudah melobi Sultan Abdul Hamid. Ya, tapi Sultan Abdul Hamid nggak mau. Wah, dijanjikan Kaisar Austria menjanjikan hutang Turki Utsmani. Pokoknya Turki Utsmani akan dibantu ekonominya oleh orang, karena Yahudi waktu itu ya itu sudah, terutama Rothschild, keluarga Rothschild nanti itu sudah kaya. Ya, sudah menguasai ekonomi. Tapi Sultan Hamid nggak mau. Ya. Nah, akar problemnya di mana? Kaum Kristen itu dulunya ya, nanti titik balik pandangan Kristen terutama Katolik ya, resmi itu di Konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65. Itulah seluruh permusuhan dengan Yahudi diakhiri. Ya. Ayat-ayat Bible nanti yang menyerang Yahudi itu mulai ditafsir ulang. Keluarlah dokumen namanya Nostra Aetate di Konsili Vatikan kedua. Yang nanti sudah ya Yahudi, bahkan bukan hanya Yahudi, nanti Konsili Vatikan II termasuk dengan orang Islam ya, Katolik ingin merangkul semuanya, memulai babak baru ya. Nah itu, tapi kita lihat ya sepanjang sejarahnya nggak begitu ya, ketika keluar ini kan lihat apa itu, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Maksudnya ini Yahudi. Jadi darah Kristus itu harus dibalas dengan darah Yahudi. Itu nanti kenapa Yahudi itu di Eropa dipersekusi, ya, diusir, dibantai karena di situ.
Nah, pandangan mereka tentang Yahudi gini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ya, sikap tokoh gereja berikutnya merupakan penjabaran dari perjanjian baru ini. Ini saya ambil satu contoh misalnya pada 17 Juli 1555 ya. Paulus keempat mengeluarkan dokumen ya namanya Cum Nimis Absurdum yang menekankan para pembunuh Kristus yaitu kaum Yahudi pada hakikatnya adalah budak dan seharusnya diperlakukan sebagai budak. Kalau kita lihat sejarahnya nanti ya, saya gambarkan secara rinci gimana mereka dirampas kitabnya, anak-anaknya dipaksa untuk dibaptis ya. Jadi Yahudi itu mengalami satu penderitaan yang panjang. Jadi setelah mereka diusir pada pengusiran yang kedua ya. Pengusiran pertama mereka zaman Nebukadnezar 586 sebelum Masehi. Nah, nanti ketika jatuh ke tangan Romawi, Kaisar Nero ya, Yahudi terusir lagi. Dan Yahudi waktu terusir dari tanah Palestina itu ya, mereka kemana-mana ke Eropa ya, termasuk ke negeri-negeri Muslim. Yang mereka pergi ke negeri-negeri Muslim, mereka nggak mengalami pembantaian. Tapi yang mereka pergi ke negeri-negeri Eropa ya, itu mengalami penindasan yang sangat panjang. Saya terjemahkan dari Western Civilization dari Marvin Berry menggambarkan itu. Yang mereka susahkan antisemitisme di Eropa mempunyai sejarah yang panjang dan berlumuran darah. Itu berasal dari dua hal. Ketakutan yang tidak masuk akal dan kebencian terhadap orang luar dengan berbagai cara yang jelas, dan mitos yang diterima secara umum bahwa Yahudi adalah bangsa terkutuk secara kolektif dan abadi karena menolak Kristus. Kaum Kristen melihat Yahudi sebagai pembunuh Kristus, satu gambaran yang telah mendorong munculnya kemarahan dan kebencian yang mengerikan. Secara periodik masa melakukan penistaan, penyiksaan dan pembantaian terhadap Yahudi, sedangkan para penguasa Kristen mengusir Yahudi dari negara-negara mereka, seringkali dilarang untuk memiliki tanah dan dikeluarkan dari lapangan kerja manufaktur. Yahudi di abad pertengahan mengkonsentrasikan diri pada usaha perdagangan dan peminjaman uang, jenis pekerjaan yang seringkali menyebabkan kondisi mereka semakin memburuk. Pada abad ke-16 Yahudi di berbagai wilayah dipaksa untuk tinggal di tempat terpisah di penduduk kota yang dikenal sebagai ghetto. Antisemitisme kaum Kristen pada abad pertengahan yang menggambarkan Yahudi adalah jahat dan Yudaisme adalah agama yang menjijikkan, telah menyuburkan lahan bagi antisemitisme di masa modern. Itu gambarannya. Jadi betapa selama ratusan tahun ya kaum Yahudi ya. Bahkan ada satu buku ya, saya pernah baca satu buku yang menggambarkan bagaimana respon ketika terjadi penyakit Black Death. Black Death itu sekitar abad ke-13 atau 14 di Eropa. Sepertiga penduduk Eropa itu mati. Ya. Black Death itu semacam penyakit semacam pes ya, vektornya tikus. Ya, sekitar 20 berapa juta lah orang Eropa mati waktu itu. Dan di Eropa misalnya gitu ya, yang dituduh sebagai penyebar Black Death itu Yahudi. Juga Yahudi banyak ditangkepin, dibunuh. Kenapa? Kan mereka dituduh meracuni sumur-sumur orang-orang Kristen itu, gitu. Ya. Dan tapi Yahudi yang ada di dunia Islam, ya, itu nggak mengalami. Dunia Islam waktu itu juga kena Black Death juga yang di Afrika Utara, ya, kan itu laut Tengah ya. Yang mereka juga, tapi mereka tidak menyalahkan Yahudi, ya, karena dunia Islam waktu sudah tahu bahwa ini penyakit biasa. Jadi ada yang satu orang Yahudi melakukan riset, respon terhadap Black Death antara dunia Islam dengan dunia Eropa pada waktu itu. Ya, ini yang kenapa tadi saya katakan penting untuk kita pahami sejarah gitu ya, kebangetannya orang Yahudi. Ya. Sekarang orang Palestina itu cuma minta di tepi barat dan jalur Gaza itu cuma 18%. 18%. Ya, jadi bangsa ini kenapa mereka serakah ya dan tidak terima kasih itu. Lihat artikel saya ada. Saya tulis waktu 2012 waktu itu. Yahudi mengumumkan Israel mengumumkan akan membangun sekitar 3.000 permukiman di Yerusalem Timur. Nah, udah bisa dibaca ya wataknya itu mereka ini. Mereka nggak tahu bagaimana kok tega gitu kira-kira gitu nanti, kebangetan ya.
Dari orang yang dulunya nggak punya tanah, ya, nggak ngerti, nggak apa namanya, terusir di mana-mana gitu ya. Apalagi nanti, orang Islam itu, masya Allah. Ini lihat, kita mulai dari zaman Rasulullah SAW, ya. Bagaimana? Iya, Rasulullah SAW ini, ya, membangun Madinah, ya, sebagai satu negara dengan konstitusi tertulis. Profesor Hamidullah, ya, sudah menyebutkan bahwa Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Ya. Dan di sini ada komunitas Yahudi yang bahkan kalau kita lihat, ya, Piagam Madinah menjelaskan bentuk negara, mengatur hubungan antar kelompok masyarakat, hak dan kewajibannya kepada negara, kehidupan beragama, asas peradilan dan sumber hukum dan lain sebagainya. Selain mengejawantahkan konsep kenegaraan baru berupa al-ummah al-muslim, isu kemajemukan juga menjadi sorotan utama Piagam Madinah. Terkait kaum Yahudi, berdasarkan susunan Dr. Hamidullah, dari 47 pasal Piagam Madinah terdapat sekitar 24 pasal yang menyebut kaum Yahudi. Pasal-pasal tersebut mencakup beragam isu, diantaranya status kewarganegaraan, kebebasan beragama, tanggung jawab bersama dalam bidang sosial, ekonomi dan keamanan, kebebasan berpendapat dan keadilan. Ini Piagam Madinah tahun 622 Masehi kan, Rasulullah hijrah. Taruhlah 623 Masehi, ya, sekitar itu. Waktu itu kita zaman apa? Zaman Ken Arok juga belum, ya. Nah, tahun itu, ya. Ini sudah ada, ya kan. Eropa belum ini Magna Carta itu abad 13 Masehi. Ya, masih jauh. Ya, dan makanya saya ingat ya, Cak Nur itu sering mengutip Robert N. Bella. Nanti mengatakan bahwa negara Madinah itu terlalu, kalau diukur dari kemodernan, itu sudah sangat modern di zamannya. Sudah mengatur hubungan seperti ini antar komunitas. Tertulis lagi. Ini. Berdasarkan teks Piagam Madinah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq, ya, dalam As-Sirah An-Nabawiyah, Nabi SAW menyatakan, wa inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Ya. Rasulullah menyatakan, sungguhnya Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama kaum mukmin. Ya pun dimuliakan banget gitu lah, ya kan, dimuliakan banget. Anda satu umat bersama kaum mukmin. Ya. Dengan pengakuan ini otomatis bangsa ini memperoleh hak selayaknya warga negara. Salah satu yang terpenting adalah hak kebebasan beragama. Lil Yahud dinuhum walil muslimin dinuhum mawalihim, ya, harusnya wa anfusihim, ya. Ya. Kaum Yahudi menjalankan agama sendiri, sebagaimana kaum juga menjalankan agama sendiri, ya, dan diri Yahudi sendiri. Ya. Coba. Dengan adanya jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama ini, kaum Yahudi di Madinah dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang dan lingkungannya. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah agama Yahudi yang disebut Bait al-Midras beraktivitas sebagaimana biasa, bahkan semakin giat dari sebelumnya karena terpacu dengan kehadiran Islam di Madinah. Ibnu Ishaq menyebutkan Rasulullah SAW pernah berkunjung dan masuk ke sekolah Yahudi untuk berdialog dengan para akhbar muka Yahudi. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikabarkan pernah masuk ke dalam midras dan mendapati banyak sekali orang di sana. Jadi dulu sudah ada lembaga, mungkin ya jangan kita bayangkan kayak INSIS gini lah, ya, waktu zaman. Tapi artinya Yahudi sudah punya lembaga pendidikan. Kan ini peradaban tua Yahudi ini. Ya. Jadi dan itu tidak dihancurkan. Ya, kalau orang bicara toleransi beragama, kebinekaan, itu ketinggalan zaman. Ya, apa namanya? Islam itu agama yang menanamkan kesadaran akan berbineka itu sejak lahir. Al-Quran aja merintahkan anak yang orang tuanya beragama lain, ya, agamanya beda atau akidahnya beda, harus tetap berbuat baik, ya kan? Kita harus berbuat baik pada tetangga kita. Kita harus berbuat baik dengan tamu kita, meskipun dia bukan Muslim. Ya. Nggak ada orang Islam kita disuruh kalau orang celaka terus ditanya agamanya dulu, enggak. Ya, mereka jangankan manusia, hewan aja kita nggak boleh menyakiti. Jadi betul-betul ajaran Islam itu memang rahmatan lil alamin. Ya.
Itu di Madinah ya. Terkait dengan keamanan kota Madinah, kaum muslim dan Yahudi harus bahu-membahu mewujudkannya. Kaum muslim tidak akan membiarkan Yahudi diserang musuh dari luar. Dan begitu juga sebaliknya. Dalam teks piagam Madinah, Nabi SAW menyatakan wa inna bainahum an-nasr ala man dahama Yathrib. Kaum muslim kaum Yahudi saling menolong dalam mempertahankan Madinah dari serangan pihak luar. Nah ini jadi kan diatur ya. Ini Yathrib negara kita ya, muslim dan Yahudi harus bekerja sama gitu. Karena itu baik muslim maupun Yahudi sama-sama berkewajiban menanggung beban biaya perang untuk mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Wa innal yahuda yunfiqun ma'al muslimin madamu muharabin. Sungguhnya kaum Yahudi dan kaum mukmin sama-sama menanggung biaya perang bila diserang musuh. Detail ya. Ini konstitusi. Kenapa Paulus Hamidullah mengatakan piagam Madinah itu konstitusi? Gitu. Karena dia mengatur hak, ya, hak masing-masing hak dan kewajiban antar warga negara dan dengan pemerintah. Jadi saya pernah dengar seorang tokoh mengatakan Madinah itu seperti RT bukan negara. Enggak benar ya. Jadi kalau yang kajian yang serius enggak begitu. Nah, sekali kita tahu apa akibat, apa setelah itu. Kenapa Yahudi kemudian diusir dari Madinah, ya. Silakan dibaca buku saya itu karena saya menemukan literatur Yahudi yang unik ya. History of Jewish People gitu ya. Jadi Yahudi itu menyesali gitu. Cuma menurut saya mereka nggak fair. Jadi mereka nggak mengakui bahwa Yahudi itu mengkhianati piagam Madinah itu. Mereka nanti mesti menyalahkan Rasulullah SAW gitu. Tapi hanya sedikit sekali yang dibahas. Mereka nanti akan seperti Martin Gilbert ini menulis buku tentang sejarah Yahudi gitu. Itu dia akhirnya akan lebih banyak menguraikan, hampir buku yang tebal itu. Nanti kasus pengusiran Yahudi Madinah itu dikit dibahas. Ya, menyalahkan aja bahwa karena misalnya kata mereka Muhammad tuh waktu itu berharap Yahudi mau begini tapi karena harapannya nggak tercapai maka Yahudi persekusi gitu. Tapi nggak fair gitu yang saya kritik di situ. Penulis Yahudi ini nggak fair. Mereka tidak menyebut bahwa Yahudi itu mengkhianati, dia kerjasama dengan musuh. Ya, itu berkhianat. Ini contoh ya bagaimana pengakuan penulis-penulis Yahudi ya, terhadap ini bukunya. Itulah saya, Masya Allah tadi saya sebelum ke bandara tadi pagi ya, saya sempat mampir ke kampus saya yang lama dulu Istak di Damansara, pun saya udah lupa, jadi saya 2005 meninggalkan, saya 2012 tahun, ya, alhamdulillah tadi saya boleh masuk, bahkan ada kepala semacam administrasi di situ, rupanya dia inget-inget saya juga. Akhirnya saya diajak keliling kampus-kampus. Jadi yang dulu saya semasa kuliah di Istek, saya nggak sempat masuk ke ruang Prof Alatas, masuk ke ruang sidang disertasi, Masya Allah tadi saya sempat potreti semua. Wah, merinding. Karena saya menemukan referensi ini dulu di perpustakaan Istek. Dan tadi perpustakaannya saya foto, ya Allah sudah kosong, sudah jadi ruangan-ruangan gitu. Saya ingat dulu sampai di Isteknya. Dulu kan di sini perpustakaan dia. Di sini dulu ruang Profesor Paul Letting dari Belanda, ya. Terus di sebelahnya ini Profesor Hasan Nagar, nggak salah. Ya Allah, udah di situ ada celana dalam, ada anduk, aduh ngeri betul. Saya ya Allah, kampus ini, Anda lihat. Sampai pegawainya tadi cerita dia tuh. Dulu kami katanya di sini Prof Alatas itu, ya. Prof Alatas itu kalau ada rumput panjang sedikit, beliau yang ngontrol, langsung minta dipotong. Kami misalnya ada kursi, dia bilang ini kursi semua peralatan di sini, kursi jati itu sudah 30 tahun umurnya. Dan nggak ada yang rusak. Karena Prof Alatas tuh marah kalau misalnya kursi itu diseret. Ya, marah kalau pegawai. Jadi kalau kami harus ngangkat kursi itu harus pelan-pelan. Jadi mejanya aja 10 cm kayu jatinya itu. Jadi sangat indah. Karena Prof Alatas dia berpendapat kan, ya kalau kita mau bersaing dengan Barat itu ahlu dhahir kata beliau. Ya, mereka yang dilihat tuh fisiknya. Jadi kalau bikin kampus ya harus fisiknya itu harus indah.
Iya, ya insist lah lumayan lah ya. Ya, itu semangat tapi itu masya Allah. Nah ini, jadi saya nemu literatur waktu nulis buku ini sebetulnya dulu tugas makalah saya, ya, dan referensi tentang Yahudi itu banyak sekali, tentang Yahudi, tentang Kristen, tentang Hindu, tentang gender segala macam. Ya, saya merasa kayak apa namanya lengkap lah. Atlas of Jewish Civilization. Lihat ya bagaimana pengakuan ya seorang penulis Yahudi ini terhadap kebaikan orang Muslim. Ya. They also employed Jewish scholars, ya, in the exercise of their love of science and the spread of knowledge. Yeah. Thus began the Jewish Golden Age in Spain. Jadi ya, lihat kejayaan Muslim Spanyol itu katanya juga kejayaan apa? Ya, the Jewish Golden Age in Spain. Kurang apanya orang Islam itu 800 tahun dari 711 sampai 1492. Ya. During which poets, doctors, and scholars combine secular and religious knowledge in a way that has never been achieved since, although the era is generally known as the Golden Age of Arab civilization, its greatness was in fact influenced by Jews, influenced by Jews living throughout the Islamic world. Ini perspektif Yahudi lah kita maklum ya, dipengaruhi oleh orang Yahudi. Ya. Jews even occupied the highest post in the Muslim world, including those of viziers, prime minister, to the caliphs of the East and the West. Jadi orang Yahudi waktu itu, ya kan, di Spanyol 800 tahun bisa jadi perdana menteri. Sekarang suruh orang Barat, ya, ngangkat perdana menterinya Muslim. Ya. Nanti kita lihat bagaimana orang Islam itu, gitu ya, di saat mereka dibantai di Eropa, ya, wah, luar biasa pembantaian itu di negeri-negeri Muslim, Yahudi menikmati kejayaannya. Nih. Jews and Arabs, their context through the ages. Ini juga buku. Ini. Seorang profesor Yahudi, dia mengakui, even the Jewish language, thought, law, and philosophy were formulated under Arab Muslim influence. Ya. Profesor Yahudi ini ngakui, ya. Jadi bahkan bahasa Yahudi, pemikirannya, hukumnya, filsafat Yahudi disusun, ya, dalam pengaruh Muslim Arab. Itu. Ya. There, under Arab Muslim influence, Jewish thought and philosophy, and even Jewish law and religious practice were systematized and finally formulated. Even the Hebrew language developed its grammar and vocabulary on the model of the Arab language. Ya, jadi meskipun bahasa Ibrani lebih tua, tapi sebetulnya itu diformulasikan ketika kejayaan Islam. Ya, jadi kenapa nanti Yahudi itu meratapi kehancuran Islam di Spanyol? Karena itu bagi mereka itu kejayaan mereka juga. Ya, itu orang Islam unik kan, di kitab suci Al-Quran mengkritik Yahudi luar biasa gitu ya, tapi dalam kehidupan mereka diberikan kebebasan beragama. Ya. Ini Karen Armstrong lagi, ini bukunya nih, A History of Jerusalem. Nah, dia mengatakan gitu, under Islam, the Jews had enjoyed a golden age in Al-Andalus. Di bawah Islam orang Yahudi menikmati golden age in Al-Andalus. Ya, zaman keemasan di Spanyol. The loss of Spanish Jewry was mourned throughout the world as the greatest catastrophe to have befallen Israel, ya, since the destruction of the temple. Nih, the 15th century had also seen as escalation of anti-Semitic persecution in Europe, where Jews had been deported from one city after another. Ya, jadi ketika di Eropa, ya, Yahudi diusir, dibantai gitu kan. Apa yang mereka justru menikmati zaman kejayaan di
Spanyol. Ya, baca buku salah satu yang sering saya kutip juga buku What Islam Did for Us. Ya, itu Tim Wallace Murphy. Itu sampai di situ ada nanti ya, pengaruh Islam terhadap Barat. Ada the West Debt to Islam, hutang Barat terhadap Islam. Katakan nanti sampai kapanpun nggak bisa dibayar. Barat itu punya hutang pada Islam. Sebetulnya samalah orang Yahudi begini. Ya. Jadi dia itu punya utang gitu ya, orang Yahudi itu. Nah, saya belum sempat ngutip ini tadi. Nanti ketika apa itu? 1492 Granada jatuh. Ya. 1492, 1496 keluar Edict of Expel, perintah pengusiran dari Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, the Queen of Catholic. Ya. Itu apa isinya Edict of Expel itu? Orang Muslim dan Yahudi dikasih 3 pilihan. Sama yang dikasih 3 pilihan oleh orang Kristen, Muslim dan Yahudi gitu. Ya. Part 1 mereka harus masuk Kristen. Kedua, pergi dari Spanyol. Ketiga, mati. Cuma 3 pilihan. Dan jutaan orang Muslim, ratusan ribu orang Yahudi keluar dari Spanyol. Nah, ini yang menarik. Kemana orang Yahudi pergi? Apa pergi ke Eropa? Enggak. Orang Yahudi pergi ke Turki Utsmani. Kita ingat ya, di situ 1492 ya. Itu di wilayah Spanyol ya. Nanti kita ingat kan 1596 baru itu titik balik ya. Nanti Spanyol bangkit ya. Columbus dan lain-lain nanti menemukan Amerika, terus 1511 Portugis menduduki Malaka ya, dan terus dari situ. Itu setelah 1492 itu. Tapi masih ada Turki Utsmani ya. Nah, jadi waktu itu ada 2 kekuatan besar lah. Jadi satu Spanyol ya, Portugal, satu lagi adalah Turki Utsmani. Ya, 15. Kaum Yahudi itu ditampung di Turki Utsmani. Ya. Dalam sejarah kalau kita baca ada surat-surat tokoh-tokoh Yahudi yang memuji sultan-sultan Turki Utsmani. Mereka diperlakukan ya seperti warga negara terhormat. Bahkan nanti mereka sama kayak di waktu di Andalusia. Mereka diberi jabatan sampai chief rabbi. Jadi ada mufti besar ya semacam itu ya di Turki Utsmani itu. Dan nanti di Turki Utsmani orang Yahudi itu bisa jadi anggota parlemen. Nah, cuma nanti di waktu menjelang runtuhnya Turki Utsmani itu yang ngenes ya, memilukan. Karena nanti justru salah satu tokoh Yahudi itulah yang menyerahkan surat pemecatan Sultan Abdul Hamid tahun 1908. Ya, jadi nanti kan resminya khilafah dihapuskan 1924. Tapi itu proses ini sudah lama ya. Kalau kita mau nanti lihat keruntuhan khilafah sudah, itu yang menarik. Jangan lihat 1924-nya, itu ujung. Ya, tapi bagaimana proses runtuhnya khilafah itu? Ya, karena kekuatan politik kekhalifahan Utsmani itu sudah sangat lemah. Bahkan Sultan Abdul Hamid sudah nggak berdaya karena meskipun mengeluarkan larangan orang Yahudi tinggal di Palestina, tapi ternyata pada masa itu justru imigrasi Yahudi itu besar-besaran. Sampai jumlah penduduk Yahudi menjadi sekitar 11% di Palestina. Padahal Sultan Abdul Hamid sangat keras. Tapi pejabat-pejabat di bawahnya kan udah nggak ini lagi, apalagi nanti ada CUP, ya, Young Turk Movement, itu kisahnya panjang. Ya, tapi ini hanya kita coba lihat bagaimana ya orang Muslim itu ya begitu baiknya sampai diakui oleh penulis-penulis Yahudi sendiri ya bahwa mereka menikmati zaman kejayaan ya di Andalus itu. Nah, Zionisme, ya tapi itulah ya. Ini ceritanya panjang, udah mau selesai. Ya. Baru berapa slide? Baru 15. Gak apa-apa ya, gini aja ya. Biar agak gambarannya, sejarahnya gitu, biar kita bahwa ini loh hubungan Yahudi itu. Jadi jangan nanti maksudnya gini, Islam itu rahmatan alamin itu nyata gitu loh. Bukan Islam itu bukan konsep yang di atas kertas, enggak.
lihat baca sejarah, ya pengakuan dari profesor Yahudi, pengakuan dari penulis-penulis Yahudi sendiri, bagaimana mereka mengakui. Ya. Nah sekarang saudara sekalian, ini sebetulnya nanti masalah Israel ini bukan dari dunia Islam, ini masih sisa-sisa, ya. Kan Anda ingat, kenapa orang Yahudi tadi dipersekusi di Eropa? Karena kasus kepercayaan, sehingga banyak orang Yahudi kemudian berpikir supaya orang Yahudi itu diterima di Eropa, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan proses namanya asimilasi. Ya. Kan mereka sudah bisnis di Eropa ini, sudah banyak yang sukses. Supaya nggak diusir di sana, nggak dipersekusi. Asimilasi itu apa? Pertama ada yang pindah agama Kristen, sudah jadi orang Kristen, ya nggak diganggu lagi gitu loh, ya kan, nggak dipersekusi lagi. Nah, ada yang apa? Mencitrakan dirinya budayanya sama dengan budaya Barat, asosiasi asimilasi itu. Herzl semula termasuk yang berpendapat begitu. Orang Yahudi di Eropa supaya bisa diterima oleh dunia Kristen, orang Kristen itu melakukan asosiasi, sehingga ayahnya Herzl sendiri itu pindah agama menjadi Kristen. Ya. Tapi terjadi satu kasus namanya Dreyfus Affair. Itu kalau nggak salah 1892. Herzl ini apa ya, sarjana hukum, kemudian dia nanti jadi wartawan juga. Ya. Ini mengubah peristiwa Dreyfus itu, mengubah persepsi Herzl tentang keselamatan bangsa Yahudi gitu. Jadi gini loh, orang ada bayangan ya, bangsa Yahudi itu meskipun dia kemana-mana diaspora, kan fanatisnya tetap ras. Ya, jadi mereka solidaritas rasnya itu tinggi gitu, ya. Jadi tetap Dreyfus Affair ini seorang pilot keturunan Yahudi, pilot Prancis. Dia dituduh mata-mata. Waktu dia diadili, muncullah teriakan-teriakan itu. Herzl meliput itu. Loh, ternyata orang Eropa itu kebenciannya pada Yahudi nggak hilang-hilang. Yahudi, bangsa Yahudi dianggap seperti penyakit, gitu. Tetap saja meskipun sudah Kristen, ya, meskipun sudah kebarat-baratan lah gitu ya, tetap dia dianggap penyakit. Jadi ternyata semangat anti Yahudi nggak kurang. Jadi itu kan 1892, abad 19 sudah masuk tuh. Herzl kemudian berubah pikiran, ya, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi nggak bisa dengan cara apa? Cara asosiasi atau asimilasi, ya, tadi itu nggak bisa. Maka 1896 dia terbitkan idenya, ya, buku yang berjudul Der Judenstaat, The Jewish State, negara Yahudi. Nah itulah yang disebut nanti sebagai satu ide Zionisme politik, Zionisme modern. Sebelum itu Zionisme sudah ada. Orang Yahudi sebelumnya mereka rindu dengan Yerusalem. Makanya sejak zaman Turki Utsmani, mereka boleh berziarah ke Yerusalem, tapi nggak boleh tinggal di situ, apalagi beli tanah nggak boleh. Itu cerita itu. Jadi itu nama Zionisme religius. Ya, orang Yahudi kan tetap saja mereka merasa Yerusalem itu kota suci mereka, tempat suci mereka, gitu. Tapi mereka waktu itu nggak berpikir akan merebut mengambil Yerusalem itu, enggak, mereka nggak berpikir gitu. Sebagian besar orang Yahudi Eropa ketika itu mimpinya ke Amerika. Jadi mereka pengennya kalau nggak di Eropa ya ke Amerika, mencari kehidupan lebih baik gitu loh. Nggak terpikir mereka ke Palestina. Tanah Palestina waktu itu tanah yang kosong, ya, tanah yang menurut mereka tidak gelap lah bayangan mereka gitu. Ya. Jadi Herzl ini hebatnya nanti dia menyusun itu ide, ya, tentang negara Yahudi. 1896 Herzl ini adalah daihatnya, ya. Dia kalau dalam film nanti dia itu sutradara, penulis skenario, pemain utama, sekaligus penyandang dana. Maksudnya dia juga nyari dana, lobby ke raja-raja Eropa. Pemain utamanya dia nulis skenario sendiri, dia sutradari sendiri. Itu mirip-mirip kayak Deddy Mizwar. Iya kan, jadi ini pemain utama, ya, Herzl, makanya dia disebut sebagai bapak Zionisme modern. Ya, tapi yang menarik dari seorang Herzl nanti ini yang, ya,
Yahudi ini ya, dia memang inilah. Anda bayangkan 1897 Kongres Zionis itu mau didirikan di Berlin. Mayoritas tokoh Yahudi nggak setuju. Kira-kira Herzl ini apa, ini bikin apa? Kan mereka takut juga, ide itu nggak diterima. Ternyata Herzl ini mampu meyakinkan, terutama nanti Rothschild, gagasan membentuk negara Yahudi itu. Oh ini mungkin kalau sekarang itu dianggap kayak bikin khilafah gitu loh, kalau sekarang itu. Waktu itu di Eropa ya gagasan buat negara Yahudi itu nggak terbayang loh. Herzl ini. Jadi dia waktu itu kan berpikir negara Yahudi itu ada 3, asalnya kan ditawarkan di Argentina, terus di Afrika, terakhir ke Palestina. Itu ceritanya panjang, tapi yang menarik Herzl gini, dia diusir dari Berlin. Akhirnya kan Kongres Zionis pertama 1897 di Basel di Swiss. Jadi di sana apa yang terjadi? Nah, waktu Kongres Zionis itulah dia mencatat, itu catatan harian Herzl. I founded the Jewish state. If I were to say this today, I would be met by universal laughter. In 5 years perhaps, and certainly in 50, everyone will see it. Wow, optimis banget itu. Ya, 50 tahun lagi negara Yahudi akan berdiri. Gitu. Ya, jadi dia punya, meskipun nanti dia matinya jauh sebelum itu. Ya. Jadi saya suka mengutip kata dia nih. Coba dia dan betul negara Israel tadi didirikan apa? 14 Mei 48. Jadi 50 tahun 3 bulan setelah catatan Herzl tersebut. Ya. Jadi ini visioner gitu ya, visioner. 50 tahun. Tahun 1902 dia menulis novel ya ini ya. If you will eat, it is no dream. Jika Anda mau ya, Anda semangat, nggak ada yang mimpi. Minggu yang lalu saya menjadi panelis menguji beberapa calon rektor satu universitas di Jawa Tengah ya. Saya katakan pada calon-calon rektor, saya ingin Bapak menjawab tidak in the box, tapi out of the box. Ya, saya contohkan kayak Tony Fernandes. Anda ingat presidirnya Air Asia itu kan merombak ya dunia penerbangan. Dan dia bikin semboyan ya, now everyone can fly. Itu semboyannya. Jadi kalau Anda lihat di bodi pesawatnya Air Asia itu dulu begitu tulisannya. Sekarang setiap orang bisa terbang. Dia pangkas semua biaya tiket, biaya makan. Itu pertama kali jualan bakso di pesawat ya Air Asia itu. Nggak ada lu jualan gitu. Dia pangkas semua yang asalnya orang dikasih makan, ya kan? Dia suruh beli makanan. Ya, tiket itu merubah. Sehingga sekarang perusahaan-perusahaan raksasa seperti Singapore Airlines itu sekarang bikin anak perusahaan penerbangan murah. Garuda bikin Citylink kan gitu kan. Itu sudah ini rahasia gara-garanya itu. Nah, saya mau yang mau saya ceritakan, Herzl ini kayak orangnya tipenya begini nih. Ya. Jadi if you will eat, it is no dream. Ya. Tony Fernandes bilang gini, dream the impossible. Mimpilah kamu yang orang mengatakan tidak mungkin. Think the unbelievable. Berpikirlah kamu yang orang mengatakan, yang orang tidak percaya. Jadi jangan berpikir biasa ya. Anda nggak percaya saya jadi presiden 2019, gitu kan? Jadi berpikirlah yang orang tidak percaya gitu loh, itu. Tapi kalau saya ngapain saya berpikir gitu. Jadi itu think the unbelievable. Ya, never say no for a task. Jangan pernah mengatakan tidak untuk sebuah tugas. Saya kalau dulu naik Air Asia, semboyan itu ditulis biasanya di box belakang tempat duduk itu.
Itu ada di itu. Iya ya. Dia beragama Hindu. Ya, tapi ya ini kan nilai-nilai universal. Ya, thinking out of the box. Nah, makanya nanti berdirinya negara Israel itu memang sesuatu yang dulunya tidak terfikirkan oleh mayoritas orang Yahudi sendiri gitu loh, ya kan? Sehingga Herzl itu diusir-usir. Ya, ditentang. Tapi ya dasar Herzl. Dia nggak menyerah. Ya, jadi itu salah satu. Ya. Mungkin dulu juga sama ya. Kita banyak juga orang Indonesia dulu yang nggak percaya kita bisa merdeka. Ya. Sehingga lama dijajah. Oh ini, tadi yang saya sebutkan ya. Resolusi PBB, resolusi Majelis PBB nomor 3379 tahun 75. Zionisme adalah sebentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Udah nih, kurang apanya saya PBB gitu. Tapi itu majelis umum. Jadi kalau Anda lihat struktur PBB, PBB itu yang berkuasa bukan majelis umum. General Assembly itu beranggotakan semua anggota PBB. Sekarang 190-an negara. Ya. Tapi kalau itu bersepakat gak ada kekuatannya. Yang punya kekuatan namanya Security Council. Ya, Dewan Keamanan. Dewan Keamanan anggotanya 15. 5 anggota tetap. 5 anggota tetap itu Amerika sekarang ya, Rusia, Cina, Inggris, Prancis. Satu saja gak setuju, punya hak veto. Bisa membatalkan keputusan. Apa? Dewan Keamanan. Ini yang sekarang pening. Gitu, jadi nggak bisa kecapek. Sebab yang berhak mengirimkan tentara, memberi sanksi satu negara itu Security Council. Makanya itu ini udah pinter lah yang ngatur PBB ini gitu ya. Sampai sekarang nggak bisa diperluas. Orang gerakan non blok ya, yang anggotanya ratusan negara, nggak bisa ngalahin satu negara dalam Security Council gitu. Masalahnya, udah. Makanya soal Israel ini ya, majelis umum, ya. Nanti yang ini lihat deh ya. Dari tahun 55 ya, Konferensi Asia Afrika di Bandung menyebut Zionisme the last chapter ya, in the book of old colonialism and the one of the blackest and darkest chapter in human history. Ya, jadi apa namanya itu, kolonialisme yang paling jahat dalam zaman modern sekarang ini. Jadi kolonialisme yang paling jahat. Ya, ini hebatnya Bung Karno ini. Ini kan Konferensi Asia Afrika ya, sampai sekarang kan diperingati, kemarin baru 2015 kemarin berapa tahun diperingati di Bandung ya, ini negara-negara. Jadi visioner ya Bung Karno memang di sini. Nanti tahun 61 Bung Karno membubarkan Freemason. Ya itu jasanya Bung Karno. Kita lihat di sini. Nah, negara Israel ini, misalnya, ini sudah jelas-jelas dunia ini udah tahu. Ini Dr. Israel Sahak. Bukunya bisa di-download di internet. Judulnya Jewish History, Jewish Religion. Ini buku saya bawa dulu, ya. Waktu TV One ngundang saya, waktu itu berdebat dengan Benyamin Ketang, ingat nggak dong? Benyamin Ketang itu dia ngasih kartu nama saya. Kartu namanya sekarang hilang itu, sayang. Nanti harus saya cari lagi. Dia mendirikan namanya, ternyata saya dapat kopian ijazah dia, memang dia S2-nya di Hebrew University. Anak Jawa Timur, ya. Saya ada kopian ijazah dia. Belakangan baru saya dapat. Jadi dia mendirikan namanya IIPAC, Indonesia Israel Public Affairs Committee. Waktu di TV One itu dia pakai jaket Israel. Dan dia memang menyatakan waktu itu akan memperingati kemerdekaan Israel. Gitu. Jadi saya kalau kan ini saya mengatakan Israel itu negara yang hebat lah, perlu dicontoh, perdamaian. Ya, banyak orang Indonesia nggak paham tentang Israel gitu ya. Terus saya kasih buku, saya tunjukkan buku itu, saya bawa. Ini loh. Ini profesor Yahudi. Ya, bukan saya yang ngomong nih, ya kan. Profesor Yahudi nih, Profesor Israel Sahak, dia ahli biokimia di Hebrew University. Ya. Nah, Dr. Sahak ini lihat,
Dia mengatakan apa? In my view, Israel as a Jewish state constitutes a danger not only to itself and its inhabitants, but to all Jew and to all other peoples and states in the Middle East and beyond. Ini kesimpulan seorang profesor Yahudi sendiri, ya kan, yang menyatakan negara Israel itu akan membahayakan semua Yahudi dan seluruh dunia. Gitu loh. Ya. Ini ada orang Indonesia kuliah di Israel, kampanye bahwa Israel itu hebat. Apanya? Kita nggak paham tentang Israel. Malah apanya nggak paham. Ya, jadi bisa di-download ini. Ya. Ini kan kisahnya Dr. Sahak ini, dia marah nulis buku ini gara-garanya dia menjumpai di pengantar buku itu, menjumpai seorang bukan Yahudi, sakit lah gitu ya, minta tolong, waktu itu belum ada handphone, butuh ambulan, butuh dokter, pinjem telepon, nggak boleh, karena dia bukan Yahudi, sampai orang ini meninggal. Dr. Sahak marah, bawa kasus ini ke Dewan Ulama Yahudi, The Rabbinical Court of Jerusalem. Sidanglah ini para rabi Yahudi, ulama-ulama Bani Israel. Ya. Apakah tindakan orang Yahudi tidak meminjamkan telepon itu baik, gitu loh. Ternyata hasil sidang ulama Yahudi ini, ya, mengatakan tindakan itu baik, a pious act, itu tindakan yang soleh. Jadi sampai orang bukan Yahudi mati, gitu. Nah, Dr. Sahak kemudian menggali, rupanya dia selama ini nggak begitu paham tentang agamanya. Dia gali dari kitab-kitab Yahudi, dia menemukan banyak sekali ayat-ayat dalam kitab-kitab itu yang memang diskriminatif, bahkan boleh membunuh Jadi Yahudi memandang bangsa lain memang di derajatnya itu nggak sama dengan ras Yahudi itu. Makanya dibilang tadi PBB mengakui Zionisme satu bentuk rasisme, gitu. Ini ya, jadi. Nah, saya ini sebetulnya slide saya lama, saya belum sempat mengunggah yang baru. Tapi ini hampir ini sama. Partai Republik di Amerika itu biasanya didukung oleh kaum fundamentalis Kristen, jadi sebetulnya right wing Christian. Ini ada beberapa buku, ya masih bisa kita pakai. Jadi gabungan dari kekuatan ini, Yahudi sayap kanan, ya Kristen fundamentalis atau Kristen kanan, ya. Kemudian ilmuwan. Jadi kalau Anda lihat misalnya di Amerika saja. Klik aja berita tentang Trump, itu orang Yahudi juga pecah. Jadi orang-orang Yahudi yang liberal gitu ya, itu menolak pernyataan Trump ini. Mereka merasa pernyataan Donald Trump ini membahayakan Yahudi. Gitu ya. Jadi orang Yahudi pun terpecah di Amerika menyikapi Donald Trump. Jadi bayangkan orang Islam bersatu, Yahudi pecah. Kan rugi Yahudi sebenarnya. Udah kecil pecah. Mereka itu. Ya. Tapi ini yang saya bilang, kalau sudah ideologis begini, politik itu nggak pakai rasional. Ya. Kemudian saya sempat nulis nanti lah ini. Ya. Ini karena kaum Kristen kanan ini ideologinya, nah ini dulu waktu George Walker Bush naik, terbit buku ini, With God on Their Side. Gitu. Apa itu? How Christian Fundamentalists trampled science, policy, and democracy in George Walker Bush White House. Jadi ini. Jadi kalau sudah Kristen fundamentalis main, udah gak rasional, dia sudah sign segala macam gitu ya, demokrasi enggak sudah. Ini perintah Tuhan, gitu aja sudah. Ya. Atau kalau di Indonesia yang begini akan diapakan? Ya. Ini Bernard Lewis, profesor Yahudi ini, nanti dia termasuk berpengaruh kuat di Amerika. Nah, ini Samuel Huntington, ya, ini kalau nggak salah ini Billy Graham, ya, tokoh Kristen evangelis di Amerika. Pat Robertson. Jadi nanti kalau Anda lihat jalurnya Billy Graham, Pat Robertson itu evangelis. Nah di Indonesia siapa aja temennya itu Anda cari. Itu jaringannya.
Ya, jadi nanti kalau Anda lihat gereja-gereja itu biasanya yang jaringan fundamentalis Kristen itu dia menggunakan namanya itu nama-nama kota di Israel. Ya, nah itu itu perlu ditelusuri lah, belum tentu juga. Artinya kalau kita mau buat riset ya, misalnya ini ada yang misalnya mau buat penelitian ya, misalnya pemahaman kaum evangelis di Indonesia terhadap status kota Yerusalem. Anda buat riset coba. Interview beberapa gereja itu ya yang terindikasi masuk kategori karena saya baru baca tadi di jalan ya, luar biasa rupanya tekanan mereka terhadap Donald Trump. Sampai ada seorang pendeta mengatakan, kalau wahai Anda Donald Trump nggak melakukan sekarang untuk mengakui Yerusalem itu, ke depan akan semakin sulit. Sekaranglah saatnya. Jadi mereka begini, ini Desember mau habis gitu loh. Iya kan? Kan tadi dibilang 50 tahun 50 tahun. Ini kalau sampai 2018 angus sudah. Iya kan? Kalau sampai Donald Trump ini mengundurkan pernyataannya di 2018 sudah nggak berlaku teori 50 tahun itu. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya lihat dari situ kayaknya dipaksakan ini. Ya, supaya memenuhi ideologis tadi gitu loh. Jadi tiap 50 tahun ada peristiwa besar. Ya. 1917 Balfour, ya kan? Apa tadi? 67 Yerusalem. Nah, 2017 pengumuman Amerika ya, kota Yerusalem ibu kota Israel. Ya, meskipun ya kita juga sebetulnya belum yakin nih Amerika ini mau berani mindahin bener nggak? Tapi kita juga nggak tahu. Karena kalau sudah begini itu udah nggak pakai rasio. Ini ayatnya, dalilnya kaum Kristen fundamentalis, mengapa mereka all out mendukung Zionis, ya. Padahal kan ingat ya, mereka dulu yang Yahudi yang dibantai segala macam. Ya tapi ya inilah dunia, ya. Ada nih, Bush and the Christian Zionists. Aku akan berkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Maksudnya ini Yahudi. Jadi ini yang disebut fundamentalis yang dalam bahasa mereka, ciri kaum fundamentalis Kristen menafsirkan Bible secara literal. Yang ini nanti dipakai untuk Islam juga, sebetulnya nggak terlalu tepat ini. Jadi dalam mereka orang fundamentalis kayak gini, literal ya memang begitu, gitu kan. Jadi itu nggak lihat konteksnya, nggak lihat sejarahnya. Pokoknya Bible mengatakan begitu. Ya, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu, Bani Israel gitu loh. Ya, Yahudi, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kamu. Udah. Simple. Di waktu George Walker Bush, ya, nanti di masa ini perlu dicek lagi. Ya. Saya kemarin masuk toko buku di Kinokuniya, nggak sempat ngecek buku-buku baru. Di masa Donald Trump ini seperti apa nih hubungan? Tapi kalau di internet sekarang udah banyak bisa kita lihat. Ya, tekanan-tekanan kaum Kristen Zionis ini terhadap Donald Trump. Ini. Ya. This is an administration where weekly Bible study at the White House is attended by more than half the White House staff. Di masa George Walker Bush, studi Bible di Gedung Putih itu dihadiri separuh, ya, dari pegawai Gedung Putih. And daily Bible study at the Department of Justice is presided over by the Attorney General. Setiap hari ayat-ayat Bible gitu ya, disampaikan oleh Jaksa Agung. Makanya with God on their side. Gitu. Jadi ini Mahkamah Agung Amerika pernah memutuskan we are a Christian people, this is a Christian nation. Ya, dari bukunya Samuel Huntington. Yang mengatakan bahwa identitas kami adalah identitas Kristen. Makanya Eropa, ya, kenapa dulu Pope Paus yang sebelumnya Benediktus XVI menolak Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Karena itu nanti akan bisa merusak identitas Kristen Eropa. Ya. Ini masih Huntington, ya. Ini nih.
saya Mas George Walker Bush. Dia enak aja waktu itu nyerang Irak ya. Dia apa? God told me to strike at Al-Qaeda and I struck them. And then he instructed me to strike at Saddam, which I did, and now I'm determined to solve the problem in the Middle East. Ada nggak sekarang pemimpin negara, ya? Donald Trump itu saya mau nyari ucapannya, ada nggak dia ngomong kayak Bush begini? Ini perintah Tuhan, selesai. Kan gitu. Kenapa kamu menyerang Al-Qaeda? Perintah Tuhan. Kenapa kamu menyerang Saddam? Perintah Tuhan. Ini kalau dalam politik kita pelajari ilmu-ilmu politik internasional, ya nggak ada yang begini, ya ini ideologis, gitu. Jadi contoh begini, misalnya bapaknya Bush ini, Bush senior, kan nyerang Irak tahun 90, perang Teluk pertama dulu, ingat nggak? Perang Teluk pertama itu. Nah ada yang lucu, saya ketemu buku judulnya The Rise of Babylon. Baca buku ini saya baru paham kenapa itu dilakukan. Karena rupanya tahun 89 itu ada Saddam Hussein itu membuat pameran festival Babilonia Internasional. Dan wajah dia menerbitkan koin, wajah dia dan wajah Nebukadnezar di koin itu dijejer satu muka, ini wajah Nebukadnezar, ini wajahnya Saddam Hussein gitu. Padahal bagi orang Yahudi, terutama Yahudi yang ortodoks ya, itu mereka trauma dengan Nebukadnezar. Nanti menjelang hari akhir akan ada Nebukadnezar lagi gitu kata mereka. Karena Nebukadnezar itulah yang tahun 586 Masehi ya menaklukkan kerajaan Judah Israel. Ya, raja Yahudi waktu itu namanya Zedekiah. Itu ditangkap, diikat, dicungkil matanya, diseret. Itu, diseret ke Baghdad. Jadi kan dari Yerusalem ke Baghdad gitu. Itu Raja Zedekiah. Nah, orang Yahudi gitu loh. Lihat ini di buku itu apa namanya ya, merasa wah ini akan bangkit lagi Nebukadnezar kedua. Namanya Saddam Hussein gitu. Ya, jadi wallahu alam, kan kita nggak tahu nih anunya, yang pengaruhnya apa gitu ya. Nah, tiba-tiba George Walker Bush begini lagi, karena ini yang pengaruh dari kelompok-kelompok fundamentalis ini seperti ini. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita nanya, masalah Palestina itu masalah Israel Palestina itu masalah agama atau bukan? Bagi orang Islam masalah agama. Karena bagi orang Islam tidak ada yang tidak masalah agama. Gitu ya. Ada yang bilang itu kan masalah politik. Ya politik itu masalah agama. Kita kan berpolitik karena agama. Kalau bukan karena agama ngapain kita berpolitik? Iya kan? Gak ada yang kita itu yang tidak masalah agama. Bagi kita orang Islam, ya kan? Kita duduk di sini masalah agama. Oh kita kan nggak bahas agama, bahas politik. Ya ini masalah agama. Kalau politik membahas politik itu satu kebaikan, ya kan? Berarti kita dapat pahala kan gitu. Kalau yang kita bahas itu bukan satu kebaikan, kita dapat dosa. Tidak ada yang tidak agama. Tidur aja masalah agama, kentut aja masalah agama, ya kan? Jangan kentut di muka orang kan gitu, ya kan? Nah, itu masalah agama, gitu loh. Ya, jangan. Ini urusan Masjid Aqsa, ya. Masa dibilang ini bukan masalah agama, itu masalah politik, enggak tepat. Ya, bagi orang Muslim ya. Kalau bagi orang lain saya nggak tahu. Tapi bagi orang Muslim tidak ada masalah yang tidak ada masalah agama. Ya, ini urusan Masjidil Aqsa ini urusan serius. Ya, apa kita mau menyerahkan Masjid Al-Aqsa ini kepada Yahudi yang sudah terbukti? Ya, kayak begini sih apa namanya sifatnya dalam sejarah. Al-Quran sudah mengingatkan, makanya Rasulullah itu hanya 5 tahun sepeninggal beliau, 637 kota Yerusalem nanti sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, itulah spektakulernya umat Islam. Dari Rasulullah Isra Mi'raj gak lama, ya sampai penaklukan Yerusalem. Tapi disitulah kemudian umat Islam membuktikan selama Islam memimpin dari 637 Masehi sampai nanti Yahudi masuk 1917. Ya, itu Yahudi masuk ke kota Yerusalem. Sempat dikuasai pasukan salib selama 88 tahun. Dari 1099 sampai 1187. Lihat apa yang terjadi ketika umat muslim ya memimpin Yerusalem itu. Ya kan? Apa ada pembantaian, apa ada pembunuhan, apa ada itu, lihat.
Ya, jadi dalam sejarah terbukti, ya, dalam sejarah gitu ya, bagaimana umat Islam ya membuktikan kota Yerusalem, dan umat Islam itu menguasai Yerusalem jauh lebih lama daripada Yahudi menguasai Yerusalem. Baca buku Paul Finley, ya udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, edisi Indonesia namanya Diplomasi Munafik Yahudi. Ini senator Amerika menggambarkan klaim-klaim, kan nanti klaim-klaim Yahudi itu, Yahudi mengklaim tanah Palestina itu ada namanya theological right. Aku berikan negeri ini kepada anak keturunanmu, kata Tuhan kepada Abraham, ya. Nah, itu diberikan kami keturunan yang sah dari Ibrahim. Maka Yahudi yang fundamentalis, yang paling keras, aliran Kach, kelompok Kach ini dari Rabbi Yahudi Meir Kahane. Itu yang tahun 95, ya, anggotanya namanya Yigal Amir membunuh Yitzhak Rabin, ditembak. Dan Yigal Amir nggak ada penyesalan ketika dia diadili. Karena Yitzhak Rabin berunding dengan Palestina, mau menegosiasikan tanah yang dijanjikan Tuhan, kata mereka. Tanah untuk bangsa Yahudi. Coba, ada ideologi yang mengatakan ini tanah untuk bangsa Yahudi. Bangsa yang bukan Yahudi, orang bukan Yahudi, haram tinggal di sini. Ya, itu yang tadi Prof. Ismail Faruqi mengatakan, andaikan ide seperti ini dibuat di bulan sekalipun, harus kita tentang. Jadi ini ide rasis, negara rasis ini bahaya untuk kemanusiaan. Nah, itu yang makanya kenapa Dr. Israel Sahak tadi mengatakan ini negara berbahaya. Dan susah sekarang ya, kalau Anda perhatikan ya, semakin ke sini pengaruh kekuatan kanan, baik yang sekuler maupun yang agama, semakin kuat di Israel. Ya, saya pernah diundang LIPI beberapa tahun yang lalu membahas satu penelitian, ya, meningkatnya fundamentalisme Kristen dan Yahudi. Dan saya diundang untuk membahas hasil penelitian LIPI. Ya, saya masih ada hasil penelitian LIPI tentang. Jadi LIPI melakukan, jadi memang pengaruh fundamentalisme di Yahudi semakin kuat, pengaruh fundamentalisme Kristen di Amerika semakin kuat. Dan kalau sudah begini, makin pening, karena nggak ada negosiasi. Ya, ini perintah Tuhan, udah selesai kan gitu ya. Jadi, nah, ini contoh ya bagaimana dunia yang terjadi sekarang itu. Jadi saya kira kita udah hampir jam 9 ya, itu ceritanya sampai sekarang ini ya. Kita mau berpegang apa nih Yerusalem, penyelesaiannya gimana? Kalau pendapat saya pribadi ya, sekarang ini oke lah ikuti kesepakatan ya, sementara ini ya, Yerusalem itu nggak boleh, karena meski Amerika itu kan ngikuti Oslo, Amerika yang memelopori perjanjian Oslo 93, dan status Yerusalem itu harus dibicarakan dulu oleh Palestina dan Israel. Itu sebetulnya gak sabar Donald Trump. Ya, ini belum selesai pembicaraannya. Ya, jadi kan status kota ini gak boleh, karena yang paling pelik dari perundingan damai, ya kalau disebut perundingan damai Israel Palestina itu ada 3 masalah. Ya, satu yang paling pelik status kota Yerusalem. Tadi itu, karena bagi Israel, kalau ya, apalagi yang Yahudi yang fundamentalis ya, harga mati. Yerusalem harga mati. Palestina juga begitu, Yerusalem harga mati. Ya, nggak boleh ditawar lagi gitu. Yang kedua, yang pelik juga status pengungsi. Right to return. Ada 4 juta lebih pengungsi Palestina. Mereka punya hak kembali nggak? Nah, itu yang masalah. Kalau mereka kembali, orang Yahudi mau dikemanain? Ya. Nah, yang ketiga, sebentar, apa yang masalah permukiman Yahudi. Ini pelik sekali, karena pemukim, kalau Anda lihat kadang-kadang di berita, tentara Israel pun kalau waktu menggusur pemukiman Yahudi itu dilawan orang Yahudi. Dan sekarang itu makin banyak. Itu yang disebut sebagai the real Zionism. Orang Yahudi itu jadi gini, dia nggak peduli dengan aturan. Kuasai, ini Zionisme realisme ya, itu kuasai dulu urusan belakangan. Gitu. Hukum-hukum ntar belakangan. Yang penting kamu menang, yang penting kamu kuasa. Might is right. Ya, kekuasaan itu kebenaran, kekuatan itu kebenaran. Nah, itu yang dipakai gitu ya. Kalau
Sekarang, nah itu 3 masalah itu yang pelik sampai sekarang. Kalau sudah mereka berunding, ya, padahal tadi saya bilang orang Palestina sekarang cuma minta 18%. Jadi tepi barat dan jalur Gaza, makanya Gaza itu kan Gaza Strip jalur karena cuma sedikit sekali, tapi penduduknya kan sekarang 3 juta lebih di situ. Dan tepi barat itulah ada Yerusalem di situ, West Bank itu. Jadi itu cuma 19% atau sekitar 18% dari seluruh tanah Palestina. Negara Israel, tanah Palestina itu dari ujung utara sampai selatan itu panjangnya itu sekitar 60 km. Lebarnya itu sekitar 30-an. Ya, paling lebar itu. Jadi ini kecil sebetulnya negeri ini. 60 km itu kan berarti dari Ancol sampai mana? Bogor kali ya? Bogor sekitar itu. Ya, dari utara selatan sampai situ. Nah, dari situ bisa dibayangkan ya, orang Palestina cuma negosiasi perundingan 18%. Itu pun nggak mau dikasih. Itu anunya itu kan. Dia udah dapet asalnya nggak punya tanah, ya kan? Udah dapat 80%. Mbok kasih apa sih salahnya? Kan gitu, logika waras ya. Kan gitu ya kan. Tapi nggak mau gitu loh. Ini tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah kan pening kalau begitu. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang. Ya. Mau gimana sekarang? Ya. Saya kira begitu ya. Jadi malam ini kita cukupkan dulu membahas tentang Islam, hubungan Muslim dan Yahudi dan sekilas tentang status kota Yerusalem.